Oke, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab robotika dan di samping saya di sini ini adalah modul untuk pembelajaran praktek pemrograman robot industri, di mana robot industrinya kita menggunakan robot Mitsubishi R3M1. Nah, modul yang ada di sini ini sudah kita kembangkan, ya. Kita kembangkan supaya praktek robotika itu bisa dilakukan dari kampus ataupun bisa dilakukan dari jarak jauh dari rumah mahasiswa masing-masing melalui internet. Jadi kita mengembangkan modul pembelajaran praktek robotika jarak jauh. Nah, untuk pengembangan modul praktek robotika di sini kita sudah menambahkan beberapa fitur di dalam sistem robot yang ada di kampus, di mana yang paling utama adalah dengan menambahkan kamera. Ya, ada 2 kamera yang kita tambahkan. Satu kamera di sini yang bergerak untuk melihat lebih dekat, fokus lokasi-lokasi yang nantinya akan diambil robot, dan ada kamera yang diletakkan dari jarak jauh nanti untuk melihat sistem lingkungan robot di sini secara lebih jauh, ya, sehingga kita tahu saat ini robot berada di posisi mana, gitu ya. Kalau dengan kamera ini kita fokus supaya robot bisa mencekam benda kerja secara tepat, gitu ya. Nah, di sini kalau kita praktek robot dari secara langsung, gitu ya, yang ada di kampus, maka apa yang harus kita lakukan? Jadi di sini kita hidupkan terlebih dahulu. Oke, kita hidupkan robotnya. Terus kemudian apa yang kita lakukan? Kita menggunakan hand console di sini, ya. Kita menggunakan hand console yang ada di sini. Hand console yang ada di sini fungsinya, atau touch pedang yang ada di sini fungsinya untuk menggerakkan robot, ya. Nah, robot di sini karena di sini rotary encodernya menggunakan yang incremental, maka saat pertama kali dihidupkan robot ini harus kita nesting. Maka kita nesting robotnya, dia akan menuju ke posisi awal. Jadi setelah kita nesting robot ini, dia akan tahu posisinya ada di mana. Nah, kita di samping kamera di sini gripper juga kita kembangkan, ya, kita redesign ulang supaya nanti mempermudah mahasiswa untuk bisa mempraktekkan itu secara jarak jauh dari rumah masing-masing. Oke, nah, nanti tugas yang kita berikan adalah mengassembling 2 benda ini. Ini ada tabung, ini ada tutupnya, ya, ada tutupnya. Nah, kita assembling. Lokasi assemblingnya ada di sini, ya, ini kita assembling di sini. Terus kemudian setelah selesai di assembling, kita letakkan di palet yang benda yang sudah di assembling. Jadi sistemnya nanti seperti itu. Nah, karena kita butuh mengassembling, maka untuk memprogram robot itu kita ada 2 yang kita lakukan. Pertama adalah mencari posisi. Yang kedua adalah memprogram robot. Ya, selanjutnya kita gerakkan, kita simulasikan gerakannya. Nah, maka untuk mencari posisi kita menggunakan hand console di sini. Nah, penelitian yang kita lakukan, pengembangan untuk modul di sini, bagaimana kita bisa menggerakkan robot itu dari rumah, ya, dari rumah. Jadi nanti kita tidak menggunakan hand console di sini, tapi kita menggunakan software, ya, software Cosinir yang kita punya ada di komputer yang ada di kampus. Nah, komputer kampus inilah yang nantinya diakses dari rumah. Nah, jadi kalau ini saya gerakkan misalnya ke posisi 5, maka robot akan menuju ke posisi 5 yang sudah kita simpan. Terus kemudian posisi 1 di sini, robot akan menuju ke posisi 1 yang sudah kita simpan, ada di sini. Nah, maka ini saat kita mencari posisi di sini, misalnya ini move ke posisi 2, maka dia menuju ke posisi yang sudah pas di benda kerja. Nah, saat kita praktek itu di kampus, maka kita bisa melihat, ya, bisa melihat secara langsung apakah
gripper sudah pas posisinya atau robot sudah pas posisinya. Nah, bagaimana kalau itu dilakukan dari rumah? Maka kita dengan bantuan kamera, ya, dengan bantuan kamera kita bisa melihat apakah gripper ataukah robot ini sudah pas posisinya. Nah, kamera di sini tertampil di komputer. Nah, komputer di sini bisa diakses mahasiswa dari rumah. Jadi, untuk menggerakkan kita melalui komputer dengan menggunakan software Cosimir, terus kemudian untuk melihat posisi, mencari posisi, memastikan posisinya pas, kita menggunakan kamera yang tertampil di komputer, dan komputer ini bisa kita akses dari rumah. Ya. Nah, kemudian setelah kita mencari posisi yang pas, gitu ya, maka selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita memprogram. Nah, kita memprogram robot ini menggunakan software Cosimir yang ada di komputer di sini. Nah, software Cosimir tadi bisa diakses dari komputer rumah masing-masing mahasiswa. Jadi itulah sistem yang kita kembangkan. Dengan menggunakan sistem ini, maka modul praktek robotika ini tidak hanya bisa digunakan untuk praktek di kampus, tetapi bisa digunakan untuk praktek dari mahasiswa dari rumah masing-masing. Sehingga jika nanti ada terjadi sesuatu hal, misalnya ada pandemi naik lagi, kita bisa tetap praktek robotika, karena ini robot ini bisa kita program, kita posisikan, kita simulasikan dari rumah masing-masing. Nah, bagaimana nanti kita akan mempraktekkan itu. Nah, bagaimana caranya memprogram ya robot di sini, mencari posisi robot di sini dari jarak jauh? Mari kita lihat bersama dengan menggunakan modul yang sudah kita kembangkan. Oke, mari kita lihat bersama. Baik, mari kita mulai bagaimana kita bisa memanfaatkan robot yang ada di kampus untuk praktek dari rumah masing-masing. Jadi kita akan memanfaatkan modul pembelajaran pemrograman robot industri secara jarak jauh yang sudah kita kembangkan. Ya, pertama kita aktifkan software AnyDesk. Nah, software AnyDesk di sini ini digunakan untuk mengaktifkan ya, mengakses komputer yang ada di kampus. Jadi ini adalah sekarang ini tampilan komputer yang ada di ruangan saya. Nah, sekarang kita akan mengakses komputer yang ada di kampus. Komputer yang ada di kampus ini alamatnya adalah 383.004.276. Nah, ini adalah komputer yang ada di kampus. Nah, tentunya kita perlu memasukkan password, ya. Kita memasukkan password. Kita oke. Nah, maka sekarang tampilan ini bukan lagi tampilan komputer saya, tapi ini adalah tampilan komputer yang ada di kampus. Jadi sekarang kita sudah bisa mengakses komputer yang ada di kampus ini. Saya minimize gitu ya. Nah, ini adalah komputer yang ada di kampus yang warna biru yang ada di sini. Nah, mari kita sekarang mengaktifkan software IP kamera. Ya, software IP kamera di sini adalah untuk mengakses webcam atau kamera yang kita sudah tambahkan di dalam sistem robot kita. Nah, ini adalah kameranya. Ini adalah kamera 1 yang melihat secara global. Ya, ini adalah kamera 2 yang melihat secara lebih dekat ke benda kerja yang akan dicekam robot. Ya, ini adalah benda kerjanya. Nah, ini kita bisa geser ke kanan ke kiri gitu ya, sesuai dengan posisi yang paling tepat. Ini juga bisa kita besarkan. Ya, ini misalnya kita mau mengakses, ini kita bisa besarkan. Ya, ini adalah sekarang kalau sudah kita besarkan, ini adalah tampilan kamera 1, ini adalah tampilan kamera 2. Nah, ini kita letakkan di sini. Oke, sekarang setelah kita bisa mengakses kamera, kita kamera yang 1 di sini ini kita pasang tetap.
Tetapi kamera yang kedua di sini, ini kita pasang secara fleksibel. Ada rel yang kita tambahkan rel di sini. Jadi ini adalah kamera kedua yang nanti bisa bergerak ya dengan jalur rel yang ada di sini. Nanti untuk melihat posisi yang diinginkan. Ya, jadi untuk memposisikan kamera sesuai dengan posisi yang diinginkan. Nah, kamera di sini kita ada dua kamera. Satu adalah kamera yang kita pasang secara tetap, jadi untuk melihat secara global, dan kamera yang kita pasang secara fleksibel. Jadi ini kalau kita lihat ini adalah kamera kedua yang kita pasang secara fleksibel. Ini nanti ada mekanisme yang nantinya bisa menggerakkan kamera. Nah, kita mengembangkan juga sistem untuk menggerakkan kamera. Nah, untuk menggerakkan kamera kita menggunakan Node-RED gitu. Jadi kita aktifkan Node-RED-nya. Ini adalah Node-RED. Ya, kita tunggu. Di sini butuh proses yang untuk menyambungkan dengan sistem kita. Ya, ini sudah tersambung. Nah, kemudian kita membuka browsernya. Ya, kita membuka browser. Kita masuk ke localhost yang UI. Nah, ini adalah nanti tombol yang ini digunakan untuk menggerakkan kamera ke kiri, ini digunakan untuk menggerakkan kamera ke kanan, sedangkan ini adalah tombol stop. Ini kita kecilkan, ya, kita posisikan di sini, di belakang di sini, oke. Nanti digunakan untuk menggerakkan kamera. Jadi, nah kita perhatikan di sini kameranya ini bisa kita gerakkan. Kalau ini kita gerakkan ke kanan, ya kameranya bergerak. Ya, kalau ini kita gerakkan ke kiri, kameranya bergerak. Ya, ya meskipun di sini ada delay di dalam tampilan, tapi kita bisa melihat bahwa kameranya sudah bergerak sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Ya, nah ini sekarang kameranya sudah pada posisi yang ada di sini. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Jadi kita sudah bisa melihat tampilan yang ada di robot kita dari rumah masing-masing, baik melalui kamera 1 ataupun kamera 2 yang bisa bergerak. Kita juga bisa menggerakkan kamera 2 dengan mekanisme yang kita tambahkan. Nah, sekarang kita memprogram robot. Jadi kita buka Cosimir, ya, kita buka Cosimir di sini. Nah, kemudian kita buka, ya, seperti halnya kita memprogram robot kita dari kampus, ya. Kita project wizard, kita beri nama sekarang percobaan jarak jauh. Ya, kita next, kemudian kita pilih robotnya RVM1, kita klik finish. Nah, maka ini adalah voxelnya, ini adalah untuk posisinya, ini adalah untuk programnya. Nah, jadi kalau yang sebelumnya tadi kita menggerakkan robot, untuk menggerakkan robot itu menggunakan hand console atau touch pendan, kita sekarang bisa menggunakan jog operation yang ada di sini. Ya, kita bisa menggunakan di situ. Jadi kita hubungkan dulu init connection. Ya,
Jadi ini sekarang komputer yang ada di kampus, ini adalah komputernya, ini sekarang terkonek dengan robot kita, ya. Nah, sekarang kita menggunakan menu jog operation. Nah, kita akan bisa menggerakkan robot kita, ya. Jadi ini kita misalnya kita menggerakkan robot kita sumbu waste atau sumbu X-nya. Nah, kita bisa lihat di situ robotnya bergerak, mengambil posisi dulu, execute, upload robot to PC. Ini adalah posisi 1 sampai posisi 10. Jadi posisi yang ada di robot di sana yang sudah ada kita ambil. Ini adalah posisi 1. Ini adalah posisi 2, ini adalah posisi 3, posisi 4 gitu ya. Nah, kita bisa mengirim posisi ini ke misalnya ini posisi 5, kita execute robot position, customer position to robot. Maka dia menuju ke posisi 5. Ya, gerakannya pelan. Tadi di jog operation kita pelankan gerakannya. Terus kemudian kita bisa mengambil posisi programnya, ya. Kita mengambil programnya. Oke, ini adalah posisi 5. Oke, kita bisa menggerakkan dari sini tadi jog operation. Nah, kita bisa menggerakkan robot kita. Ya. Nah, ini kalau lebih cepat kita bisa gerakkan lebih cepat. Ya, robotnya bergerak, Anda lihat di situ. Ini akses yang 1 kita gerakkan. Oke, ini execute alarm reset. Ya. Jadi ada posisi yang tidak terjangkau. Misalnya ini untuk soldernya. Nah, naik ke atas gitu ya. Kita bisa gerakkan itu. Terus kemudian kalau sudah kita gerakkan, kita bisa tambah posisi, kita simpan di sini. Misalnya ini jadi posisi 11 gitu ya, kita simpan. Jadi posisi 11. Sekarang kan kita sudah punya 10 posisi, jadi dengan jog operation kita bisa menggerakkan. Jadi dengan software Cosimer kita bisa menggerakkan dan gerakannya kita bisa pantau di kamera. Nah, setelah posisinya pas, maka nanti kita bisa menyimpan posisinya. Misalnya posisinya kita simpan. Maka sekarang posisi 11 yang ada di sini, ini sudah tersimpan. Ini adalah posisi 11. Ya, posisi 11 itu ada di mana? Itu adalah posisi 11. Sekarang kalau bergerak ke posisi 5 lagi, ini adalah posisi 5. Ya. Robot bergerak ke posisi 5. Nah, nanti dengan menggunakan ini seakan-akan kita mempunyai touch pendan atau hand console dari rumah masing-masing. Ya, setelah kita menyimpan semua posisinya, ya, kita harus mentransfer posisi itu ke robot, gitu ya. Karena kita simpannya masih di sini. Jadi ini harus kita transfer ke robot, gitu ya. Nah, sekarang kita cek juga download upload robot to PC itu adalah program kita. Itu sampai 280 program kita yang sudah kita buat. Nah, kita upload ke sini. Ya, jadi kita mengupload program dan posisinya. Jadi di robot kita yang di kampus di sini sudah ada program dan posisinya. Ya, kita tunggu programnya kalau sudah.
Nanti kita simulasikan dulu di sini. Ya, ini sudah semuanya program kita download di sini. Kemudian kita bisa compile and link. Ya, ini tidak ada error, ya. Kemudian kita bisa start. Maka robot akan bekerja di sini, ya. Nah, kemudian diambil di sini, gitu ya. Jadi sistemnya sudah bekerja dengan benar, maka kita bisa mengaktifkan robot yang ada di kampus dari sini. Maka kita tinggal menekan tombol di sini. Masuk ke program start yang ada di sini. Ya. Nah, sebelum kita masuk, kita cek dulu. Ya, kita cek dulu. Ya, ini langsung saja kita execute program start. Maka sistemnya akan bekerja. Oke? Sudah kita start, kemudian sistemnya akan bekerja. Kita bisa lihat dari sini, ya. Kita bisa lihat dari sini, ya. Nah, robotnya bekerja. Ya, memang ada delay di sini. Nah, di situ robotnya bekerja. Kemudian ini menutup. Nah, kita bisa gerakkan di sini untuk nantinya melihat posisi dari oke ya. Nah, terlihat di situ bahwa ini bisa kita gerakkan. Oke. Dengan posisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin gerakan di tengah, ya, di sini. Oke, nah demikian bagaimana kita mengembangkan modul pembelajaran praktek robotika dari jarak jauh sehingga kita bisa mencari posisi, kemudian memprogram, mensimulasikan robot yang ada di kampus dari rumah masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita bisa lihat dari sini, ya. Kita bisa lihat dari sini, ya. Robotnya bekerja. Ya, memang ada delay di sini. Nah, di situ robotnya bekerja. Kemudian ini menutup. Nah, kita bisa gerakan di sini untuk nantinya melihat posisi dari Nah, terlihat di situ bahwa ini bisa kita gerakan. Oke, dengan posisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin gerakan di tengah, ya, di sini. Oke, nah demikian bagaimana kita mengembangkan modul pembelajaran praktek robotika dari jarak jauh sehingga kita bisa mencari posisi, kemudian memprogram, mensimulasikan robot yang ada di kampus dari rumah masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih.